go! Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Kak Retno. Hari ini kita belajar matematika yuk. Tentunya kita akan belajar KPK dan FPB untuk kelas 4. Nah, tujuan pembelajaran pada pelajaran KPK dan FPB yaitu 1. Mendeskripsikan konsep faktor dan kelipatan. 2. Menentukan kelipatan dan faktor suatu bilangan. Yang ketiga, menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari beberapa bilangan. Yang keempat yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Nah, tahukah kalian apa itu FPB dan KPK? Oke, sebelum kita ke KPK dan FPB, kita akan belajar terlebih dahulu kelipatan dan faktor bilangan. Yang pertama yaitu kelipatan bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Perhatikan gambar berikut. 1 kantong permen dapat ditulis 1 kali 4 sama dengan 4. 2 kantong permen dapat ditulis 2 kali 4 sama dengan 8 atau 4 ditambah 4 sama dengan 8. 3 kantong permen dapat ditulis 3 kali 4 sama dengan 12 atau 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, 4, 8, dan 12 merupakan bilangan kelipatan 4. Contoh yang kedua, tentukan bilangan kelipatan 2. Penyelesaiannya 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Jadi 2, 4, 6, 8, dan 10 merupakan bilangan kelipatan 2. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang faktor bilangan. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan faktor dari 10. Penyelesaiannya, faktor dari 10 adalah 10 dibagi 1 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Atau bisa menggunakan tabel di sampingnya. Jadi, faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Karena semua bilangan tersebut dapat membagi 10. Contoh yang kedua, tentukan faktor dari 24. Penyelesaiannya, faktor dari 24 adalah 24 dibagi 1 sama dengan 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 24 dibagi 12 sama dengan 2. 24 dibagi 24 sama dengan 1. Nah, kalian juga bisa melihat tabel di sebelahnya. Misalnya, 1 dikali 24 sama dengan 24. 2 dikali 12 sama dengan 24. 3 dikali 8 sama dengan 24. Dan 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi, faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Karena semua bilangan tersebut dapat membagi habis 24. Oke, kita lanjut. B. Kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Yang pertama, kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah
kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu mengalikan setiap bilangan dengan bilangan asli beruntun. Kemudian, tentukan kalimat yang sama. Contoh, tentukan kalimat persekutuan dari 2 dan 3. Kelipatan 2 sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kita bisa lihat dari kelipatan 2 dan 3 sudah kita beri tanda merah yaitu angka 6, 12, dan 18. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, dan 18. Cara yang kedua yaitu menggunakan garis bilangan. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Kita bisa amati dari garis bilangan tersebut setiap 2. Nah, dari angka 0 setiap angka 2 loncat ke 2, 2, dan 2. Sedangkan 3 juga dari 0 loncat ke 3, 3, 3, dan seterusnya. Bagian yang dilingkari merupakan bilangan kelipatan 2 dan juga 3. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, dan seterusnya. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Perhatikan contoh berikut. Tentukan faktor persekutuan dari 20 dan 32. Penyelesaiannya lihatlah di bawah itu. Cari faktor dari setiap bilangan. Oke, faktor 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Sedangkan faktor 32 yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Tentukan faktor yang sama dari kedua bilangan. Nah, faktor yang sama dari 2 dan 3 adalah 1, 2, dan 4. Bilangan prima dari faktor prima. Nah, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Coba perhatikan. 2. Faktor dari 2 yaitu 1 dan 2. Terdapat 2 faktor, jadi termasuk bilangan prima. Nah, angka 3, faktor dari 3 yaitu 1 dan 3. Ada 2 faktor, jadi termasuk bilangan prima. Nah, angka 4, faktor dari 4 yaitu 1, 2, dan 4. Terdapat 3 faktor, jadi angka 4 bukan bilangan prima. Faktor prima suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Contohnya, faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. 1 dan 3 adalah bilangan prima. Jadi, faktor prima dari 9 adalah 1 dan 3. Oke, soal berikutnya. Faktor dari 14 adalah 1, 2, dan 7. 2 dan 7 merupakan bilangan prima. Jadi, faktor prima dari 14 adalah 2 dan 7. Nah, sekarang kita belajar tentang KPK dan FPB. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil di antara persekutuan yang lain. Contoh, KPK dari 2 dan 4. Penyelesaiannya bisa dengan garis bilangan. Kita lihat dari angka 0 loncat ke setiap 2 angka 2 angka. Dan dari angka 0 loncat ke setiap 4 angka 4 angka. Nah, kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah 4, 8, 12.
Kelipatan persekutuan yang terkecil adalah 4. Jadi, KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Berikutnya, tentukan KPK dari 20 dan 30. Nah, kali ini dengan poin faktor. Faktor dari 20 yaitu 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Nah, sedangkan dari 30 yaitu 2 kali 3 kali 5. Jadi, KPK dari 20 dan 30 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, sekarang dengan teknik sengkedan, tentukan KPK dari 20 dan 30. Nah, 20 dibagi 2 sama dengan 10. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 20 dibagi 2 sama dengan 5. 30 dibagi 2 sama dengan 15 tetap, karena 15 tidak bisa dibagi 2. Jadi angka tersebut tetap. Nah, sekarang pembaginya adalah 3. 5 dibagi 3, 5, karena angka 5 tidak bisa dibagi dengan angka 3. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. Berikutnya tersisa angka 5, maka kita bagi menjadi 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Nah, KPK diperoleh dengan semua faktor prima pembagi. Jadi KPK dari 20 dan 30 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Berikutnya yaitu FPB. FPB dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan yang lain. Contoh, tentukan FPB dari 18 dan 27. Nah, 18 dibagi 2 9, 27 dibagi 2 tidak bisa, sehingga angka 27 tetap diturunkan. 9 dibagi 3 sama dengan 3, 27 dibagi 3 sama dengan 9. Berikutnya 3 dibagi 3 sama dengan 1, 9 dibagi 3, 3. Nah, dibagi 3 lagi, 1 menjadi dan 1. FPB diperoleh dari faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan secara bersamaan. Jadi FPB dari 18 dan 27 adalah 32. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Bagaimana cara membedakan suatu soal yang penyelesaiannya berupa KPK dan FPB? Jika ditanyakan, kapan kejadian terjadi bersama lagi atau untuk yang ke titik-titik kalinya, maka itu adalah KPK. Dan jika ditanyakan jumlah paling banyak atau ukuran paling panjang dari kedua benda, maka yang ditanyakan adalah FPB. Contoh soal KPK. Pak Budi akan merawat tanamannya dengan memberikan pupuk secara teratur. Tanaman A diberi pupuk setiap 10 hari sekali, tanaman B diberi pupuk setiap 15 hari sekali, dan tanaman C diberi pupuk setiap 30 hari sekali. Pada hari keberapa ketiga tanaman tersebut diberi pupuk bersama-sama untuk kedua kalinya? Nah, kata kuncinya diberi pupuk bersama-sama untuk kedua kalinya. Penyelesaiannya, KPK dari 10, 15, dan 30 adalah 10 dibagi 2, 5. 15 dibagi 2 tidak bisa. 30 dibagi 2, 15. 5 dibagi 3 tidak bisa. 15 dibagi 3, 5. Dan 15 dibagi 3, 5. Kemudian 5 dibagi 5, 1. Dan seterusnya. KPK dari 10, 15, dan 30 adalah 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Nah, tanaman tersebut diberi pupuk bersama-sama untuk kedua kalinya, yaitu 30 dikali 2 sama dengan 60. Contoh soal FPB. Ibu Dina akan membuat burger di dapur. Ia mempunyai persediaan 40 lembar daging sapi, 72 lembar keju, dan 96 lembar daun salada. Ia akan membuat burger sebanyak-banyaknya. Setiap burger berisi ketiga bahan makanan tersebut dengan jenis dan jumlah yang sama banyak. Banyak burger yang dibuat Ibu Dina adalah, nah, kata kuncinya adalah sama banyak. Jadi penyelesaiannya adalah
PB dari 48, 72, dan 96 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Hal itu diperoleh dari pembagian secara sengkedan tadi. Nah, kita lihat di situ ada bilangan 2 yang dapat membagi secara bersamaan sebanyak 3 kali dan bilangan 3 dapat membagi secara bersamaan dalam 1 kali. Jadi banyak burger yang dapat dibuat oleh Ibu Dina adalah 24 buah burger. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, kita akan berlatih. Nah, kerjakanlah soal tersebut dengan hati-hati dan teliti. Selamat mengerjakan adik-adik. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.